angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu dan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak benar. Hanya Dialah yang tahu dan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Hanya Dialah yang tahu dan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Tangan Tuhan yang atur segenap. Dan aku
yang bakar. Shalom jemaat yang terkasih dan selamat tahun baru. Majelis Jemaat GKI Delima mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Berikut ini kami akan sampaikan warta lisan. Pelayan firman. Kebaktian awal tahun pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Meita Sartika THM dengan tema Berdamai dengan Kebaruan. Kebaktian pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 akan diadakan secara live streaming pada pukul 9 WIB, dilayani oleh Pendeta Ima F. Simamora dengan tema Sang Terang Memberi Pengharapan Baru. Ibadah Perjamuan Kudus online. Kami mengundang kepada seluruh jemaat GKI Delima, baik anggota maupun simpatisan, untuk mengikuti ibadah Perjamuan Kudus secara online pada hari Minggu 10 Januari 2021. Hanya diadakan 2 kali kebaktian pada pukul 9 WIB, dilayani oleh Pendeta Ima F. Simamora, dan pada pukul 17 WIB dilayani oleh Pendeta Adi Cahyono. Himbauan waspada banjir. Musim hujan sudah tiba dan menurut info dari BMKG curah hujan akan cukup tinggi kali ini. Majelis Jemaat GKI Delima menghimbau agar warga jemaat, baik anggota maupun simpatisan, agar dapat meningkatkan kewaspadaannya, terutama yang memiliki tempat tinggal di daerah yang merupakan daerah rawan banjir. Kiranya Tuhan tetap melindungi kita semua. Demikianlah warta lisan pada hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Umat dipersilakan untuk berdiri. Marilah umat Tuhan dengan rasa syukur kita memulai ibadah awal tahun kita hari ini dengan bermazmur bagi Tuhan secara berbalasan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu. Untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Engkau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kita memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh syukur. Berkuasa di atas isi dunia, patutlah
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dengan kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, sekali lagi selamat tahun baru 2021. Hari ini tepat tanggal 1 Januari, baru beberapa jam kita memasuki tahun yang baru ini. Dengan penuh rasa syukur kita dapat memasuki tahun ini, meski ada banyak tantangan dan rintangan yang datang silih berganti. Suka dan duka mengiringi setiap perjalanan hidup kita di tahun yang baru saja kita lalui. Pandanglah ke depan, jalan masih panjang, entah di manakah ujungnya kita tidak tahu. Yang pasti Tuhan Yesus yang menjamin kelangsungan hidup kita sebagai umat-Nya. Perkembangan teknologi menuntut kita semakin bijak dalam memanfaatkan perubahan-perubahan kondisi lingkungan, kebiasaan, dan masih banyak lagi yang telah kita jumpai. Sebagai umat Tuhan, kita hendaknya dapat berdamai dengan kebaruan yang terjadi ini, seperti tema kita pada hari ini sebagai awal tahun yang baru. Dengan kasih dan pertolongan Tuhan saja, kiranya kita dimampukan untuk hidup berdampingan dengan setiap perubahan zaman. Marilah kita menundukkan hati kita dan berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, inilah doa-doa pengakuan dosa kami. Kami menyesali berbagai kesempatan di mana kami tidak ikut serta mewujudkan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Kadang sulit bagi kami untuk memaafkan, memaklumi dan mengasihi sesama kami, bahkan juga kadang-kadang orang terdekat kami. Kami mau Tuhan untuk menyerahkan seluruh pergumulan kami ini ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu dan sadar bahwa tanpa pengorbanan dan penebusan anak-Mu kami tidak akan terselamatkan dari dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengakui dosa kami. Amin. Tuhan tidak
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan kepada kita umat yang ditebus dari Mazmur 33 ayatnya yang ke-18 sampai 19 demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Kristus besertamu, Dan besertamu juga. Oleh karena Kristus senantiasa memberikan damai dan sukacita, marilah kita menaikkan hati kita untuk merenungkan sabdanya. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari demi hari Engkau telah memimpin kami. Dan baru beberapa jam saja kami Tuhan hantar memasuki tahun 2021 ya Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan yang selalu menuntun kami. Engkau yang akan memimpin setiap langkah kami. Walau kehidupan tidak lepas dari berbagai pergumulan, tapi kami tahu Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Karena itu ajar kami di tahun yang baru ini, terlebih lagi kami boleh hidup makin dekat dengan Tuhan. Dan kami boleh terus mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Karenanya kalau hari ini kami juga boleh bersama-sama beribadah, walaupun masih secara online di rumah kami, tapi kami boleh menyatukan hati kami. Kami mau belajar dari firman Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkata-kata kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Selamat tahun baru 2021, saudara-saudara. Happy New Year. Saya berharap semua saudara sungguh-sungguh mempunyai sukacita, bersukacita memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Wahyu, pasal 21 ayat 1 sampai 6, saudara-saudara. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Yang demikian bunyinya, penglihatan Rasul Yohanes di sini. Kan di sini katakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah bacaan Alkitab hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur kita boleh memasuki tahun yang baru lagi, tahun 2021, saudara-saudara. Saudara-saudara, bagaimana perasaan saudara ketika memasuki hari pertama di tahun 2021 ini, saudara-saudara? Bagaimana perasaan saudara di tahun yang baru ini? Mungkin ada yang menjawab, biasa-biasa aja. Semalam tetap tidur pada waktunya, tidak merayakan Old and New. Masuk tahun baru atau tidak, sama saja. 1 Januari 2021 tidak dirasakan ada bedanya seperti dengan hari-hari lain. Masih tetap stay at home. Jadi cuma pergantian angka tanggal saja. Tidak ada yang baru. Tapi mungkin juga memasuki tahun yang baru ini ada yang perasaannya seperti nano-nano katanya. Apa artinya nano-nano?
berbagai perasaan berkecamuk. Ada rasa syukur, tapi juga mungkin ada rasa lelah. Melewati berbagai pergumulan di tahun 2020 yang bagi banyak orang tidak mudah. Mungkin juga bercampur dengan kekhawatiran. Apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini? Seperti apa tahun 2021? Saudara-saudara, ada yang mengungkapkan kepada saya bahwa masuk di tahun 2021 memang sudah dia nanti-nantikan, saudara. Kenapa masuk tahun 2021 itu sudah dinanti-nantikan? Karena pergantian tahun berarti memberikan harapan. Pergantian tahun itu merupakan titik ganti yang dinantikan. Semoga seperti kita bisa mengucapkan goodbye pada tahun 2020. Itu berarti goodbye juga segala masalah yang dihadapi di tahun 2020. Demikian orang-orang yang berharap bahwa bersamaan dengan berakhirnya tahun 2020, seperti orang yang berharap tiba di ujung gua, ya, di mana gelap akan berganti terang. Itulah yang kita harapkan di tahun 2021 ini, saudara. Terang, ya. Bukankah demikian, saudara? Saudara sendiri mengharapkan ada perubahan apa di tahun 2021? Juga perubahan apa yang ingin saudara wujudkan di tahun 2021 ini? Dan juga apakah kita siap kalau di tahun 2021 ini ada hal-hal juga perubahan yang terjadi di luar keinginan kita? Perubahan dalam kehidupan ini merupakan hal yang pasti terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Dan pada akhirnya perubahan-perubahan akan selalu menciptakan kebaruan. Nah, hari ini kita mau merenungkan kembali bagaimana sikap kita terhadap perubahan dan kebaruan itu. Saudara-saudara, manusia umumnya suka akan hal-hal yang baru, ya. Saudara suka nggak hal yang baru? Suka baju baru pasti, ya. Mobil baru, rumah baru, atau apalagi yang baru, ya. Nah, kita suka hal-hal yang baru, namun ternyata tidak selalu manusia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebaruan. Saudara, tidak selalu dapat menyesuaikan, bahkan bisa juga terjadi saat-saat di mana kita mengalami hal yang baru dan kita sepertinya mau menolak hal itu, saudara. Apalagi kalau perubahan dan kebaruan itu terjadi di saat yang tidak terduga. Datang tiba-tiba seperti virus corona, ya, yang muncul di Indonesia di awal Maret 2020. Dan membawa perubahan yang sangat besar, tiba-tiba membawa kita ke dalam kehidupan yang harus diberi nama new normal, ya, mesti pakai new, saudara. Maka memang di tahun 2020 hanya sekitar 60 hari saja kita hidup dengan normal. Selebihnya kita masuk, ya, yang disebut new normal, era new normal ini, di mana kita harus hidup dengan protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Sering cuci tangan, selalu pakai masker, selalu pakai jarak, selalu jaga jarak. Tiba-tiba
seluruh proses kehidupan berubah. Membuat kita juga tidak dapat berkumpul lagi beribadah di gereja. Siapa yang sangka coba? Ya. Ketika sudah diketahui ada yang terpapar COVID, ya. Orang-orang pertama terpapar COVID di Indonesia, saya tidak pernah membayangkan bahwa ibadah di gereja pun harus berhenti dan berhentinya lama, saudara ya. Semua harus stay at home. Ya, terakhir tanggal 15 Maret itu saya sendiri terakhir memimpin di GKI Kedoya. Itu pun harusnya memimpin 3 kali kebaktian, tapi sampai 2 kali kebaktian sore sudah tidak bisa memimpin lagi. Dan dari saat itu sampai sekarang kita belum aman untuk beribadah di gereja berkumpul bersama-sama. Anak-anak pun tidak bisa pergi ke sekolah. Mereka kesulitan bermain dengan teman-teman. Kebanyakan pertemuan harus dilaksanakan secara online. Internet tiba-tiba menjadi hal yang penting sekali ya. Tadinya udah penting, sekarang makin menjadi hal yang penting, saudara. Saudara, pengalaman di tahun 2020 mengajarkan kepada kita bahwa hidup harus siap menghadapi berbagai perubahan, dan juga kita berarti diminta untuk terbuka menerima hal-hal yang baru. Walau tidak selalu mudah menerima hal baru itu. Mudah nggak menerima berbagai kebiasaan yang harus kita lakukan sekarang? Terkadang bukan tidak mau menerima hal baru, tetapi memang beberapa orang ya merasakan tidak bisa segera menyesuaikan diri. Misalnya sekarang ketika ibadah-ibadah harus dilakukan online, ya, persekutuan harus dilaksanakan dalam ruang Zoom. Banyak para lansia atau para senior yang tidak mudah menyesuaikan itu. Jangan kata para lansia, ya, saya saja juga ketika harus menyesuaikan khotbah di ruang yang kosong gini, ya, ada sesuatu yang dirasakan sangat beda dan ya membuat tidak begitu nyaman. Tapi ketika perubahan itu terjadi, mau tidak mau kita harus berusaha menyesuaikan diri terhadap perubahan, dan kita harus menikmati hal-hal yang baru. Perhatikan saudara sini, ya, ada kata menikmati, ya. Tema kita berdamai dengan kebaruan. Berdamai berarti kita bisa menerima, kita bisa menikmati perubahan, menikmati kebaruan, ya. Berarti kita harus enjoy dan jangan bete, ya. Nah, ketika di tahun 2021 ini juga, ya, kita harus tetap ada dalam protokol kesehatan itu. Apakah saudara sudah bisa menikmati? Kita berharap sih memang kehidupan kembali lagi, ya, kita bisa berkumpul begitu kan. Tapi ketika belum, apakah kita bisa berdamai dengan kebaruan ini, saudara-saudara? Saudara-saudara, mengawali tahun yang baru ini, kita diajak memaknai perubahan dan menyambut kebaruan. Ternyata perubahan dan kebaruan merupakan cara Allah memelihara ciptaan dan mempertahankan keberlangsungan ciptaan. Dalam bacaan kita hari ini, saudara, Wahyu 21, di situ dinyatakan proses pembaharuan yang dilakukan oleh Allah terhadap ciptaannya. Proses pembaharuan yang Allah lakukan terhadap ciptaannya itu berlangsung terus menerus. Allah dengan kasih-Nya senantiasa membaharui seluruh ciptaan. Kasih Allah yang begitu besar mewujud ketika Ia menjadikan segala sesuatu baru.
Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 5, yang mana di sini menyatakan, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, kata baru dalam Wahyu 21 diulang berkali-kali, saudara. Wahyu 21 ayat pertama memulai dengan kata-kata juga, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi, saudara. Nah, di sini seringkali menimbul perdebatan antara para ahli, ya. Apakah ketika dikatakan ada langit dan bumi yang baru, dan saat itu langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, berarti bumi kita ini yang sekarang kita tempati itu dimusnahkan? Atau langit dan bumi yang baru itu berhubungan juga dengan langit dan bumi yang sekarang kita tempati? Ya, itu yang disebut ada kontinuitas atau diskontinuitas, ya. Ada hubungannya atau tidak sama sekali. Untuk menjawab ini kita bisa melihat dari kata Yunani yang digunakan di sini, saudara. Kata baru dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang berbeda, saudara. Yang satu kata Yunaninya kainos. Yang satu neos. Apa bedanya kainos dan neos itu, saudara? Kainos menunjukkan baru secara kualitasnya, ya, kualitasnya. Jadi baru itu mungkin lama tidak terpakai, udah lama barangnya, tapi nggak dipakai, baru. Atau baru itu barang itu karena di-upgrade, ya. Sedangkan neos menunjukkan baru dalam arti baru dilahirkan. Baru dilahirkan benar-benar baru, ya. Muda, benar-benar baru, saudara-saudara. Nah, jadi berarti neos itu barunya itu secara kronologis, ya. Nah, berarti gampangnya kalau manusia, ya, digunakan kata neos itu berarti menunjuk bayi. Bayi itu kan baru lahir, ya, itu dia neos. Tapi kalau lansia atau orang dewasa, lansia bisa nggak juga baru? Rasul Paulus pernah menulis, ya, walaupun secara lahiriah makin merosot, makin menurun, tapi secara batiniah itu diperbaharui dari hari ke sehari. Ya, kira-kira seperti itu, saudara. Jadi lansia pun bisa, ya, dikatakan baru dalam arti kainos, dalam arti kualitasnya, saudara. Maka Wahyu 21 ini dalam menggambarkan langit yang baru dan bumi yang baru itu menggunakan kata kainos dan neos, saudara. Ya, itu berarti langit yang baru dan bumi yang baru ini menunjuk kepada pembaharuan kualitas keseluruhan kosmos dan alam semesta untuk menjadi lebih baik, saudara-saudara. Memang gak ada waktu untuk membahas secara detailnya, saudara-saudara. Tapi yang mau ditekankan adalah langit dan bumi yang baru itu menunjukkan sebuah tatanan yang baru. Sebuah tatanan dunia yang baru yang terbentuk ketika Allah tinggal bersama dengan umatnya. Ya, itulah yang biasa kita sebutkan sorga, ya, saudara. Nah, itu adalah langit dan bumi yang baru. Nah, lalu juga kualitas. Jadi kualitas dalam langit dan bumi yang baru ini itu memang berbeda
kualitasnya itu sangat baik, lebih baik. Dalam arti apa? Ketika dalam langit dan bumi yang baru itu dikatakan, ya, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi Allah dirasakan sama-sama diam dengan manusia. Lalu juga memang ketika dikatakan laut pun tidak ada lagi. Kenapa saudara? Kenapa laut dikatakan tidak ada lagi? Laut seringkali menjadi simbol kuasa-kuasa jahat dan kekacauan yang mengganggu. Sehingga ketika dikatakan laut pun tidak ada lagi, menjadi simbol bahwa Allah telah meniadakan, ya, bahasa Inggrisnya God removing sin and chaos itu. Ya. Jadi di sini tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi kesulitan dalam langit dan bumi yang baru. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu, dikatakan. Ya. Dan Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bersyukurlah kita karena Tuhan yang kita sembah, dialah Alfa dan Omega. Ketika segala sesuatu dalam dunia ini berubah, tapi Tuhan yang adalah yang awal dan akhir, dia tetap ada. Dia adalah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Dan dalam Wahyu ini juga dikatakan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Berarti apa? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan memperhatikan yang kita butuhkan itu. Saudara-saudara, melalui semuanya ini kita lihat, ya, melalui semua proses perubahan dan kebaruan yang Tuhan izinkan kita alami, kita percaya semua menuju kepada kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu memasuki tahun 2021, mari dengan bersandar kepada Tuhan Sang Alfa dan Omega. Ia Immanuel yang tidak pernah berhenti menyertai kita. Mari kita sambut tahun 2021 dengan optimis. Kita pun menjadi manusia baru yang mau diperbaharui dari sehari ke sehari. Kita siap menghadapi berbagai perubahan dalam hidup. Kita mau berdamai dengan kebaruan. Artinya kita bersyukur untuk hal-hal baru yang boleh kita alami dalam kehidupan sekarang. Bersyukur untuk hal-hal baru yang kita alami dalam kehidupan sekarang, ya. Walaupun mungkin for better, for worse, ya. Ada hal-hal baru yang memang membuat hidup kita lebih baik. Dalam dunia ini seperti itu. Ada hal-hal baru yang membuat hidup kita lebih baik. Ada hal-hal baru yang membuat hidup kita malah mungkin agak menurun. Tapi kita mau terus belajar bersyukur. Karena apa? Karena kita yakin di dalam Tuhan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kita dipanggil untuk bersama Tuhan peduli terhadap sesama dan seluruh ciptaan sampai satu kali kita bersama Tuhan, semua kita menikmati langit dan bumi yang baru. Saudara, perubahan, kebaruan merupakan hal yang wajar dalam hidup ini. Nikmati setiap perubahan dalam hidup ini, berdamai dengan berbagai kebaruan, berjalan bersama Tuhan Yesus, Sang Alfa dan Omega dalam setiap langkah di tahun 2021. Selamat menapaki tahun 2021. Berdamai dengan berbagai perubahan, bersyukur untuk perubahan kebaruan. Kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati setiap langkah kita di tahun 2021 ini. Amin.
Ku sandar pada Tuhan sepanjang jalan. Ku sandar pada Tuhan, bimbangku lenyap. Menembus awan yang gelap, jalan ke surga. Ku sandar pada Tuhan yang takkan gagal. Sobat yang setia, yang sungguh setia, ku kan percaya selama-lamanya. Menembus awan yang gelap, jalan ke surga. Ku sandar pada Tuhan yang takkan gagal. Ku sandar pada Tuhan sepanjang jalan. Ku sandar pada Tuhan, bimbangku langlang. Menembus awan yang gelap, jalan ke surga. Ku sandar pada Tuhan yang takkan gagal. Sobat yang setia, yang sungguh setia, ku kan percaya sampai selamanya. Menembus awan yang gelap, jalan ke surga. Ku sandar pada Tuhan yang takkan gagal. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang memperhatikan dan seluruh ciptaan yang terus-menerus membaharui seluruh ciptaan, dan bahkan dengan kasih Tuhan yang besar, Tuhan pasti akan menjadikan segala sesuatunya baru. Dalam arti kualitas yang terbaik, kehidupan yang paling baik, itulah yang kami yakini
Karena itu kami tahu dalam proses yang kami alami sekarang ini, berbagai perubahan dan juga yang menghasilkan kebaruan. Biarlah kami bersyukur untuk semuanya itu. Karena Tuhan bekerja dan semuanya mendatangkan kualitas yang lebih baik, baik dalam hidup kami maupun bagi semesta ini, ya Tuhan. Tuhan tolong kami memasuki tahun 2021 dengan penuh ucapan syukur, walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami. Biarlah dengan keyakinan bahwa Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang menuntun kami, Engkau tidak akan memberikan yang tidak baik dalam hidup kami. Kami yakin, ya Tuhan, walaupun hidup kami mengalami berbagai perubahan, dan mungkin perubahan itu ada yang kami rasakan perubahan yang indah, atau juga mungkin perubahan yang kami rasa justru kami belum dapat lihat keindahannya. Mungkin ketika kami harus ada anggota keluarga yang mengalami sakit, ada anggota keluarga yang Tuhan panggil, kami tidak mengerti mengapa perubahan-perubahan ini pun Tuhan izinkan terjadi. Tapi biarlah kami yakin, seperti juga pengkhotbah katakan, untuk segala sesuatu ada waktunya, dan Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biarlah kami masuki tahun 2021 dengan keyakinan Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kami, ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan yang terus bekerja, dan Engkau yang memberkati gereja-gereja Tuhan juga, yang harus banyak menyesuaikan diri dengan kebaruan yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi sejak masa pandemi ini, ya Tuhan. Beri hikmat dan bijaksana baik pada majelis jemaat, baik pada pengurus gereja dan semua kami, agar kami tetap merasakan panggilan Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Walau untuk sementara waktu kami tidak dapat sering berjumpa satu dengan yang lain, tapi kami tetap mohonkan Tuhan yang mengisi mata kami dengan visi yang dari Tuhan, dan kami boleh kerjakan semua yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya di tahun 2021 ini, ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memimpin perjalanan bangsa dan negara kami. Beri hikmat dan bijaksana kepada para pemimpin kami di tengah perubahan yang banyak, perubahan besar yang terjadi, hal-hal baru, presiden, wakil presiden, seluruh yang terlibat langsung dalam pemerintahan, para menteri, Tuhan yang tolong, ya Tuhan, agar mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang sungguh meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik lagi, kualitas hidup bangsa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang lanjut usia, Tuhan juga yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan, bahkan menambahkan kesehatan bagi saudara-saudara kami. Juga mereka yang masih terpapar COVID, para dokter, perawat dan mereka yang ada di rumah sakit yang harus menangani pasien-pasien. Kami tahu menangani pasien yang terpapar COVID dalam waktu yang sudah cukup panjang itu pasti sangat melelahkan. Karena itu biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, dan kami berharap dapat segera ditemukan vaksinnya, dan pandemi ini pun dapat segera diatasi. Di tahun 2021 kami boleh melihat bagaimana semuanya boleh Tuhan tolong
menjadi baik lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami di tahun yang baru ini. Kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja kami. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami semua boleh makin dekat dengan Tuhan. Dan kami rasakan betapa dalam segala pergumulan yang kami alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, semua Tuhan bekerja melalui itu semua, sehingga kami hidup dalam kualitas hidup kebaruan, kualitas hidup yang makin baik ya Tuhan. Dan kami makin dimampukan untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga dalam segala apa yang kami butuhkan di tahun yang baru ini. Biarlah Tuhan yang berkenan mencukupkan, memberikan segala apa yang kami butuhkan. Banyaklah yang kami mohonkan, Tuhan melihat hati kami masing-masing. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Ada beberapa cara kita dapat memberikan persembahan. Pertama, persembahan dapat disiapkan dalam amplop masing-masing, lalu diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Lalu ketika ada kesempatan untuk ke gereja, dapat diserahkan persembahan tersebut. Yang kedua, persembahan juga dapat diserahkan melalui transfer ke rekening gereja Delima. Inilah ayat dasar persembahan kita hari ini. Dari Mazmur 79 ayatnya yang 13 demikian. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Mari kita bersatu dalam doa. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami ingin memulai lagi dengan ucapan syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami bisa berada di awal tahun dengan penuh harapan dan dengan penuh kekuatan baru untuk menghadapi tantangan-tantangan yang pasti akan kami alami lagi di tahun ini. Kami mau tetap menjadi berkat, kami mau tetap memberi diri kami, waktu dan tenaga kami untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami juga akan menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu pada hari ini. Kiranya Engkau dapat menerimanya dan juga memberikan hikmat pada pekerja-pekerja dan pelayan-Mu yang mengelolanya, sehingga dapat berguna bagi pekerjaan-Mu baik di gereja kami maupun di masyarakat sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, inilah awal ibadah tahun baru kita. Teruskanlah ibadah kita dalam hidup sehari-hari,
Masukilah tahun baru ini dengan memegang teguh firman Tuhan dan yakinlah teguh bahwa Tuhan yang menjaga dan menjamin kehidupan kita. Suka dan duka akan mengiringi perjalanan kita di tahun yang akan kita lalui. Percayalah tangan Tuhan yang membimbing dan menuntun kita. Tuhan tidak mengenyahkan ketakutan saudara, tapi kehadirannya akan menyertai saudara. Kita dituntunnya ke air yang tenang dan rumput yang hijau, hingga segarlah jiwa kita. Pakailah setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk tetap mewartakan kabar baik bagi sesama. Umat Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.